Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cristiano Yeremeduma dengan NIM 2410911210041. Saya adalah mahasiswa PSKPS FKIK WLM angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait sistem muskuloskeletal tentang regio thoracis, membri superioris, dan vaskularisasi serta inervasi sistem muskuloskeletal dengan dosen pengampu Dr. Osti Iliandri, Magister Kesehatan. Baik, regiotorakaris atau regiotoraks adalah bagian tubuh yang terletak di antara leher dan perut. Bagian ini dibatasi oleh tulang-tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang atau vertebra thoracalis. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari regio thoracaris. Yang pertama, kita bisa lihat ada jugular notch. Nah, jugular notch itu berada di tengah batas superior manubrium sternum. Setelah itu kita bisa lihat di sini ada clavicle. Nah, clavicle itu adalah tulang selangka. Nah, itu membentuk bagian anterior dari korset bahu. Tulang ini merupakan tulang panjang, melengkung seperti huruf miring F dan terletak hampir horizontal di bagian atas dan anterior toraks, tepat di atas tulang rusuk pertama. Tulang ini berartikulasi di bagian medial dengan mandibulium sterni dan di bagian lateral dengan acranion scapula. Di sini kita juga bisa melihat ada manubrium. Nah, manubrium itu ada disebut sebagai mandibrium sterni. Nah, mandibrium sternum atau mandibrium sterni itu merupakan bagian paling kranial terletak di depan persimpangan interkostal kedua. Setelah itu kita bisa lihat terdapat body of sternum di sini. Nah, tulang dada atau sternum itu adalah tulang yang memanjang dan pipi, membentuk bagian tengah dinding anterior thorax. Nah, ujung atasnya menyokong tulang selangka, dan tepinya itu berartikulasi dengan tulang rawan dari 7 pasang tulang rusuk pertama. Tulang ini terdiri dari 3 bagian yang diberi nama dari atas ke bawah, manubrium, badan atau gladiol, dan processus xiphoid. Slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait regio thoracis pada bagian tulangnya. Di sini kita bisa lihat bahwa terdapat scapula. Nah, scapula membentuk bagian posterior korset bahu. Tulang ini datar, berbentuk segitiga dengan 2 permukaan, 3 tepi dan 3 sudut. Setelah itu terdapat di sini ada acromion. Nah, acromion itu membentuk puncak bahu dan merupakan prosesus yang besar dan agak berbentuk segitiga atau lonjong pipi dari belakang ke depan, menonjol mula-mula ke arah lateral lalu melengkung ke depan dan ke atas sehingga menjorok ke rongga glenoid. Setelah itu ada true ribs. True ribs itu adalah 7 tulang rusuk pertama yang terhubung di belakang dengan tulang belakang dan di depan melalui intervensi tulang rawan costa dengan tulang dada disebut sebagai tulang rusuk sejati atau true ribs. Setelah itu ada di sini false ribs. Nah, false ribs itu merupakan 3 tulang rusuk yang tersisa, yaitu nomor 8 sampai nomor 10 yang merupakan tulang rusuk palsu. Di antaranya 3 tulang rusuk pertama memiliki tulang rawan yang melekat pada rawan tulang rusuk di atasnya. Nah, sedangkan 2 lainnya yaitu nomor 11 dan nomor 12 itu merupakan floating ribs atau tulang melayang.
Oke, selanjutnya, oke, di sini terdapat regiotorakis selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang semispinalis thoracis. Nah, semispinalis thoracis itu terdiri dari fasciculus tipis, sempit, dan berdaging yang disisipkan di antara tendon yang cukup panjang. Nah, otot ini muncul dari serangkaian tendon kecil dari processus transversus vertebrata, transversus vertebra toraks ke-6 hingga ke-10 dan dimasukkan melalui tendon ke dalam processus spinosus dari 4 vertebra toraks atas dan 2 vertebra cervix bawah. Di sini juga ada semispinalis capitis yang ini di bagian sini. Nah, itu terletak di bagian atas dan belakang leher, di bawah splenius dan medial terhadap longissimus cervicis dan capitis. Selanjutnya, um, oke, di sini sama seperti yang tadi, tapi di sini memiliki tambahan penjelasan yaitu multividi. Yang ini multividi, bagian sini, di bagian sini adalah multividi. Nah, multividi atau multividus terdiri dari sejumlah fasciculus berdaging dan tendon yang mengisi alur di kedua sisi processus spinosus vertebra dari sakrum ke sumbu. Nah, di sini juga ada tambahan lain yaitu rotatores. Yang bagian sini, rotatores, yang bagian kecil-kecil ini, itu merupakan rotatores. Nah, rotatores atau otot rotator terletak di bawah multifidus dan hanya ditemukan di daerah toraks. Nah, jumlahnya itu 11 di kedua sisi. Setiap otot berukuran kecil dan agak berbentuk segi empat. Nah, otot ini muncul dari bagian atas dan belakang processus transversus dan dimasukkan ke dalam batas bawah dan permukaan lateral lamina vertebra di atas. Serat-seratnya itu memanjang sejauh akar processus spinosus. Selanjutnya, oke, masih di regiotorakis, otot rhomboideus yang major, yang ini, di sebelah sini. Nah, itu adalah otot punggung yang berbentuk seperti berlian dan berfungsi untuk menghubungkan tulang belikat dengan tulang belakang. Nah, otot ini merupakan bagian dari korset bahu. Setelah itu ada musculus rhomboideus minor, itu adalah otot rangka kecil yang terletak di bagian belakang tubuh. Di sini, tepatnya itu di lengan atas. Otot ini berfungsi untuk menghubungkan tulang belikat atau skapula dengan tulang belakang. Setelah itu, terdapat terdapat subclavius. Nah, subclavius itu adalah otot segitiga kecil yang terletak di antara klavikula dan tulang rusuk pertama. Otot ini muncul dari tendon pendek dan tebal dari tulang rusuk pertama dan tulang rawannya di persimpangan keduanya di depan ligamen costoclavikular. Oke. Selanjutnya saya akan membahas tentang membri superioris. Nah, legio ekstremitas atas atau membri superioris merupakan bagian tubuh yang terdiri dari lengan atas hingga ujung jari tangan. Struktur ini merupakan bagian vital untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari yang membutuhkan gerakan presisi maupun kekuatan. Ya, baik di sini kita dapat melihat
terdapat ada tulang-tulang yang sering kita uh, temukan, yaitu humerus, ada clavicula, ada scapula, ada brachium atau lengan atas, ada antebrachium, lengan bawah, ada manus atau tangan, dan ada ulna serta radius. Selanjutnya, oke, di sini saya akan menjelaskan otot pada membri superioris. Nah, yang pertama itu yang kita bisa lihat yaitu adalah musculus trapezius. Yang bagian sini. Oke. Trapezius adalah otot pipi berbentuk segitiga yang menutupi bagian atas dan belakang leher dan bahu. Otot ini muncul dari tonjolan oksipital eksternal dan sepertiga medial garis nuchal superior tulang oksipital dari ligamentum nuchae, processus spinosus cervical ketujuh, dan processus spinosus semua vertebra toraks, dan dari bagian ligamentum supraspinal yang sesuai. Uh, Selanjutnya, di sini kita bisa lihat ada triceps brachii, musculus triceps brachii di bagian sini. Nah, triceps brachii itu terletak di bagian belakang lengan. Itu dia memanjang sepanjang permukaan dorsal humerus. Nah, ukurannya itu besar dan muncul oleh 3 kepala, panjang, lateral, dan medial. Nah, oleh karena itu dinamakan triceps brachii karena memiliki 3 kepala. Okay. Uh, di sini saya akan menjelaskan juga tentang otot teres mayor. Yang ini. Nah, musculus teres mayor dan musculus teres minor. Yang pertama, musculus teres mayor merupakan otot tebal tetapi agak pipih yang muncul di area oval pada permukaan dorsal sudut inferior scapula dan dari septa fibrosa yang disisipkan di antara otot dan otot teres minor dan infraspinatus. Yang kedua itu adalah musculus teres minor. Nah, itu adalah otot yang sempit dan memanjang yang muncul dari permukaan dorsal tepi aksila scapula untuk 2/3 bagian atasnya dan dari 2 lamina aponeurotik yang satu memisahkannya dari infraspinatus, yang lainnya itu adalah yang tadi teres mayor. Selanjutnya ada musculus brachialis ini di sini. Nah, musculus brachialis itu menutupi bagian depan sendi siku dan bagian bawah humerus. Ia muncul dari bagian bawah dan bagian depan humerus, dimulai di atas pada insersi deltoideus yang dipeluknya oleh 2 processus angularis. Di sini juga ada musculus deltoideus, ada musculus biceps brachii. Selanjutnya, di sini terdapat otot-otot lain pada membri superioris. Nah, di sini ada musculus pronator teres, ada musculus flexor carpi ulnaris, ada musculus palmaris longus, ada musculus flexor pollicis longus, ada musculus pronator quadratus, dan lain-lain. Oke, di sini uh,
saya akan menjelaskan otot-otot lain yang masih ada pada membri superioris. Eh, yang pertama di sini kita bisa lihat eh, bagian olecranon. Nah, olecranon itu merupakan tonjolan besar, tebal, dan melengkung yang terletak di bagian atas dan belakang ulna. Nah, tulang ini ditekuk ke depan di bagian puncaknya sehingga membentuk bibir menonjol yang masuk ke dalam fossa olecranon humerus sebagai perpanjangan lengan bawah. Selanjutnya ada musculus biceps brachii yang bagian sini. Itu adalah otot fusiform panjang yang terletak di bagian depan lengan. Selanjutnya, oke, di sini saya akan menjelaskan terkait vaskularisasi dan inervasi. Nah, vaskularisasi adalah sistem pembuluh darah yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Terdiri dari arteri yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke jaringan dan vena yang membawa darah miskin oksigen kembali ke jantung. Uh, Sedangkan inervasi adalah proses pensarafan atau distribusi serabut saraf ke berbagai bagian tubuh yang memungkinkan komunikasi antara sistem saraf pusat dan organ-organ target. Setiap organ dan jaringan memiliki pola inervasi yang spesifik yang menentukan bagaimana organ tersebut merespons rangsangan dan menjalankan fungsinya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang vaskularisasi regiotorakis. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang uh, yang pada bagian brachiocephalic vein atau vena brachiocephalic. Nah, vena brachiocephalic ini yang kiri dan kanan itu berada di dada bagian atas, dibentuk oleh penyatuan masing-masing vena jugularis, interna, dan vena subclavia yang sesuai. Selanjutnya ada vena azygos. Nah, vena azygos bermula di seberang vertebra lumbalis pertama atau kedua melalui cabang vena lumbalis ascendens, kadang-kadang melalui cabang dari vena renalis kanan atau dari vena cava inferior. Selanjutnya ada vena thorax internal yang ini. Nah, vena thorax interna itu muncul dari vena epigastrika superior, menyertai arteri thorax interna sepanjang perjalanannya dan berakhir di vena brachiocephalika. Selanjutnya, oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang vaskularisasi regiotorakis lagi pada bagian arteri. Nah, di sini ada di sini ada supreme intercostal artery atau arteri intercostalis superior. Itu adalah arteri dalam tubuh manusia yang biasanya bercabang menjadi arteri intercostalis posterior pertama dan kedua yang memasok darah ke ruang intercostalis yang sesuai. Nah, arteri ini biasanya berasal dari batang costocervix yang merupakan cabang dari arteri subclavia. Oke, selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait inervasi regiotorakis. Oke. Nah,
Cabang anterior saraf toraks berjumlah 12 di kedua sisi. 11 diantaranya terletak di antara tulang rusuk dan karenanya itu disebut interkostal. Yang ke-12 terletak di bawah tulang rusuk terakhir. Yaitu cabang anterior saraf toraks ke-12 disebut sebagai saraf subkostal. Yang ini, bagian yang ini. Nah, dan itu lebih besar daripada yang lain. Saraf ini itu berjalan di sepanjang batas bawah tulang rusuk ke-12, sering memberikan cabang penghubung ke saraf lumbal pertama dan berjalan di bawah lengkungan lumbokostal lateral. Selanjutnya, oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang vaskularisasi membri superioris. Pertama pada bagian vena terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang vena cephalika yang ini atau vena cephalik. Nah, vena cephalik itu dimulai di bagian radial jaringan vena dorsal dan berkelok ke atas di sekitar batas radial lengan bawah dan itu menerima cabang dari kedua permukaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang vena axillaris bagian ini, yang bagian sini. Oke, itu vena axillaris bermula pada batas bawah teres mayor sebagai kelanjutan dari vena basilika. Ukurannya itu bertambah seiring ke atas dan berakhir pada batas luar tulang rusuk pertama sebagai vena subclavia. Oke, di sini ada juga vena profunda brachii. Ini di sini sebelah sini. Lalu ada vena basilika. Ini ada vena cephalica sama seperti yang ini di sini. Lalu ada vena mediana subiti di sini dan lain-lain. Selanjutnya, oke di sini ada vaskularisasi membri superioris. Uh, ada vena basilika antebrachii yang ini yang besar ini. Lalu ada vena cephalica antebrachii. Selanjutnya, oke di sini juga sama seperti yang tadi, ada vena cephalica antebrachii, ada vena basilika antebrachii, ada vena ini basilika antebrachii, sama seperti yang ini. Lalu ada olekranon yang tadi kita sudah jelaskan dan ada vena cephalica yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, baik, selanjutnya. Oke, di sini um, terdapat ada yang di bold nih, arteri ulnaris di bagian sini. Oke, arteri ulnaris itu adalah cabang terminal yang lebih besar dari dua cabang arteri brachialis, dimulai sedikit di bawah lekukan siku dan berjalan miring ke bawah mencapai sisi ulnaris lengan bawah pada titik sekitar pertengahan antara siku dan pergelangan tangan. Selain itu, juga ada arteri radialis. Yang ini ada juga arteri radialis indicis yang ini, yang kecil ini, dekat jari. Lalu ada arteri profunda brachii, ada arteri axillaris. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang inervasi membri superioris. Oke.
Di sini ada nervus radialis, yang ini. Nah, nervus radialis itu cabang terbesar dari plexus brachialis dan merupakan kelanjutan dari tali posterior plexus. Selanjutnya ada ada nervus medianus atau saraf median, itu dia memanjang sepanjang bagian tengah lengan dan lengan bawah hingga ke bagian tangan sini, ke arah manus. Oke. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Di sini saya akan memberikan beberapa kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, regiotorakis merupakan komponen vital yang melindungi organ-organ penting seperti jantung dan paru-paru, serta berperan krusial dalam proses pernapasan melalui kerjasama antara struktur tulang, otot interkostalis, dan diafragma. Yang kedua, membri superioris memiliki kompleksitas struktur yang memungkinkan berbagai gerakan halus dan kasar, mendukung aktivitas sehari-hari manusia melalui koordinasi yang rumit antara tulang, otot, dan persendian. Yang ketiga, yang terakhir, penguasaan anatomi muskuloskeletal pada kedua regio ini menjadi fondasi penting bagi kami dalam memahami berbagai kondisi patologis, melakukan diagnosis yang tepat, serta memberikan penanganan yang optimal pada pasien dengan gangguan muskuloskeletal. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika saya memiliki kesalahan kata dalam pengucapan, saya meminta maaf. Terima kasih.